Mangga, Bu Susi senang banget punya kapal tangkapan legal fish dari nelayan itu di Taiwan. Kapalnya ukuran 30 meter, itu besar. Setuju banget, dibawa ke Pangandaran. Saya kira mau ditenggelamkan di tengah laut. Keuntungannya kalau ditenggelamkan itu jadi rumpuan tanam. Itu akan menjadi pemicu ikan-ikan besar ke pinggir. Ternyata ditenggelamkannya di daerah wisata Taman Laut Karang. Dan ternyata ikan hias mati, bawal bintang mati, stres, dan terumbu karangnya mati. Sampai sekarang jadi jelek. Kita kan kemana sempat heboh pagar laut. Ya. Kira-kira apa reaksi Kang Miswan sebagai anggota DPRD, sebagai nelayan, kalau di Pangandaran tiba-tiba ada yang bikin pagar Siap. di laut? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kopi Inspirasi. Dengan saya Haruswan Daru. Sekarang kita sedang di Hotel Grand Palma ya, Kang Miswan di Pangandaran, dan di sebelah saya ada Kang Miswan ya, sahabat saya. Luar biasa, Kang Miswan ini dia adalah seorang nelayan, tapi juga anggota DPRD di Kabupaten Pangandaran, dan temannya banyak ya, teman-teman nelayannya banyak. Kita akan kenalan dengan Kang Miswan. Assalamualaikum, Kang Miswan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Kang Miswan ini asli ya? Asli Pangandaran. Asli nelayan. Bapak Ibu nelayan? Bapak Ibu nelayan, kelahiran tahun 73. 73 ya. Lahir di Pangandaran. Berapa orang bersaudara? 8 bersaudara. 8? Ya, nelayan semuanya? Semua nelayan. Laki-laki 4, perempuan 4. Bahkan kakak itu pernah merantau ke Cina 12 tahun. Masya Allah. Dia Kang Miswan nomor berapa? Ya? Nomor berapa? Anak nomor Saya berapa? nomor 7. Oh, Pangais Bungsu? Pangais Bungsu, iya. Jadi dapat ilmu nelayan itu dari kakak sampai diajak ke tengah, sampai mabuk dulu pertama. Yang laut lepas luar biasa gitu. Jadi dilatih sama kakak juga? Iya, kakak itu kan canggih, dia bikin jaring, Ustaz. Kayak pukat-pukat itu dia jago sekali itu. Alhamdulillah kita ikut kakak karena kita di pantai, lamun tengah lauk, naon deui, Ustaz. Gitulah kira-kira seperti itu kehidupannya. Iya, terus menurut Kang Miswan ya. Saya kan suka dengar ya, katanya petani nelayan itu nggak mungkin kaya. Iya, betul. Menurut Kang Miswan gimana? Sebetulnya kalau berbicara itu, yang pertama kita melihat tergantung orangnya. Yang kedua, kata siapa nelayan petani nggak bisa kaya. Saya sebagai nelayan sering tapakur di laut. Orang teh tiletik tapi gede, bahasa Sundanya gitu. Saya asli bebas, Jawa. Bebas. Saya Jawa gitu. Jadi ikan itu nggak pernah dikasih makan, temelak, tidak menanam, tapi dipanen tiap hari sama lain nggak pernah habis. Nah ini kalau berbicara tadi, kata siapa nelayan nggak bisa kaya, ini kurang pas pendapat saya. Kenapa? Karena tapi kondisional. Dulu itu kita satu kali nangkap ikan, saya cerita ini Bada Tsunami 2006. Semua perahu hancur, rumah hancur semua. Semua perahu hancur? Hancur semua, perahu saya juga hancur semua. Nah, tapi qadarullah, ada perahu saya sampai rumah pulang, nggak hancur sama sekali itu perahunya. Cuma sayapnya aja. Ya, takdir Allah sampai rumah. Bahkan teman-teman itu ya amanin, kemudian setelah itu mesinnya rusak. Kemudian kita betulin. Karena saya itu jiwa nelayan, nggak bisa kalau satu hari ini tidak bisa melihat laut. Kan orang kalau melihat laut pasang sudah ketakutan karena pasca tsunami. Ternyata naluri lautnya, instingnya nggak bisa hilang. Ternyata dia di atas ombak itu saya melihat gumpalan hitam-hitam itu, ternyata itu tuh gerombolan ikan. Kan kalau ikan kayak JT, tongol itu koloni berkumpul mereka. Ternyata itu ikan yang ba'da tsunami belum ke tengah. Akhirnya berpikir, aduh kumaha carana eta orang lauk ke arah seperti itu. Dan ternyata saya punya teman dulu orang Banjar, sekarang udah meninggal, namanya Ustadz Umung. Beliau ngobrol-ngobrol, mesin diperbaiki, jaring diperbaiki sederhana saja, terus melaut, dan penariknya bukan nelayan, penariknya relawan. Nah dari situ saya baru menolak kalau tadi kata Pak Haru itu kata siapa nelayan tidak bisa kaya.
Satu kali narik dapat ikan bawal bintang itu 1 ton. Satu kali narik? Satu kali narik. Dan hanya jarak sekitar setengah kilo. Karena di atas ombak. Di daerah rembangan rumah sekali itu. 1 kali narik. Dan penariknya itu relawan. Ternyata itu ikannya harganya cuma 10.000. Tetapi setelah itu tahu harganya langsung dapat, ada orang-orang kota pada beli loh, sampai 30.000, 40.000. Satu hari itu baru saya bisa dapat sampai uang dapat 25 juta. Satu hari 25 Satu kali, juta? hanya setengah jam. Setengah jam? Esokan lagi setelah itu relawan saya bawa, relawan itu nggak mau dibayar, mereka penting makan ikan seger. Ternyata terus mesin saya telah jalan 1 bulan ngumpulkan sampai dapat 138 juta. Satu bulan 138 juta. Itu kan luar biasa. Itu bukan orang miskin? Bukan orang miskin itu. Nah terus sehingga rumah roboh, orang tua meninggal, ibu meninggal karena tsunami 2006. Innalillah. Rumah roboh dan kita nggak berpikir untuk bantuan. Saya tabung. Nah terus ada peninggalan orang tua. Sebetulnya mau cerita, orang tua saya itu orang tua kaya. Karena dia tuh orang yang kalau orang Jawa bilangnya terukah. Ini teh hutan, leuweung, tanah. Jadi masih alas belantara. Orang tua terukah semua punya garapan itu luasnya bukan main, hektaran. Tapi sampai hari ini bahasa Sunda nu kapi milik hanya 2 kapling itu udah sama dengan 48 tumbak. Ya, itu saya hari ini tinggal punya orang tua dengan 8 bersaudara semua ngumpul di situ. Alhamdulillah sudah bikin rumah gitu. Nah, dengan berjalannya waktu ternyata semakin banyak nelayan-nelayan yang mulai mengumpulkan alat-alat ikut, dan penghasilan mereka per hari pada tsunami itu berkah. Per hari itu di atas 5 juta. Per hari? Per hari. Jadi ikan itu nggak jauh-jauh. Cukup kita berangkat pagi jam 6, jam 8 pulang sudah nelayan tuh heheotan. Jadi satu bulan nelayan di Pangandaran hari ini, iya, berapa penghasilannya? Kira-kira rata-rata? Kalau sekarang, sekarang sudah beda konteksnya. Satu, nelayan alat semakin canggih, pencemaran semakin banyak, maka ikan semakin jauh. Maka sekarang mulai kedua yang berat itu adalah mesin pecah ekstrim, gelombang. Itu. Jadi berbicara 2008, sebetulnya sampai hari ini pun masih banyak nelayan Ustadz yang bisa dapat sampai 1 ton, 2 ton, ningker di tengah. Cuma ya tadi yang lainnya kebagian. Makanya ini organisasi perahu nelayan dan perahu pesiar sini beda. Karena nelayan itu dia ABK, namanya anak buah kapal. Hari ini dia dapat janggol, namanya janggol. Kalau bahasa Jawa janggol. Kebagian 1 juta, 2 juta. Akhirnya karena dia merasa dapat itu, dia pengen mandiri. Beli perahu lagi, jaring lagi. Jadi semakin banyak pesaing-pesaingnya nelayan itu. Sehingga saking banyaknya alat tangkapnya, canggihnya, dan ekstrim gelombang dan juga pencemaran, sehingga sekarang mulai terasa nelayan susah tangkap ikan. Sebetulnya bukan tidak banyak ikannya, saking banyaknya saingannya. Kalau dulu yang tadi cerita 1 hari bisa 5 juta dan karena penangkapannya masih sedikit. Nah, itu dulu penghasilnya berapa kira-kira rata-rata sebulan? Per hari, per bulan. 1 bulan itu kita seperti kayak digaji dewan di atas 30 juta. Dulu 30 juta. Dan nilai uangnya ya lebih hebat. 30 zaman dulu. Iya, betul. Sekarang teman-teman berapa nelayan? Sekarang, nah ini kalau tadi ini sekarang berbalik tadi kalau kalau dulu bisa kan nelayan kaya itu yang pas dapat banyak, iya dia bisa. Tapi yang rata-rata lain kan enggak. Jadi sekarang ini drastis. Teman-teman berapa? Ya, sekali berangkat modalnya 500.000 operasionalnya. Kita dapat paling 35.000, kadang 150.000. Itu sering-sering seperti itu. Apalagi sehari. Ada apalagi dengan kondisi ombak ekstrim. Jadi kalau banyaknya ikan itu di pasar ikan, bukan faktor satu orang yang dapat banyak, tapi kumpulan dari nelayan kecil-kecil yang lain gitu. Jadi berbicara dapat banyaknya itu sekarang cerita. Ada yang dapat banyak, tapi tidak semua, hanya 1-2 orang itu. Dengan yang alat canggih, mentalnya hebat itu. Terus kan Kang Miswan mewakili nelayan ya, ya betul. Jadi anggota dewan ya. Iya betul. Kira-kira bagaimana supaya nelayan ini sejahtera? Ya. Kebetulan apa yang kebayang? Iya, sebetulnya ini ada 2 poin. Saya kepada pemerintah itu sudah mengajukan, yaitu yang pertama
pembatasan alat tangkap nelayan. Yang kedua, alat tangkapnya ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu, jadi ikan udang yang nggak boleh ditangkap itu namanya ramah lingkungan bahasa saya itu. Nah itu jangan ditangkap, karena itu pembibitan cakal bakal ke depannya. Contoh satu kecil aja, baby lobster. Baby lobster. 3 tahun itu, saya kalau sekali nangkap lobster bisa dapat sampai 1 box. Itu sekarang kalau lobster yang size 1 kilo 5 ekor, itu harga paling murah 300.000. 1 ekor? 1 ekor ada yang 1 kilo. Jadi 1 ekor itu harganya sampai 30-40 ribu. Entah hidup itu. Apalagi kalau lagi musim panen, nah itu yang disebut bisa kayak kita itu kalau pas lagi musim panen kita dapat uang banyak. Nah, cuma ya itu masa pecaklik itu ada 2. Masa pecaklik di faktor ombak ekstrim. Yang kita tidak bisa tangkap udang-udang itu. Kan kalau lobster musiman. Sebetulnya kalau ikan nggak musiman gitu. Ikan tidak musiman? Nggak musiman gitu. Lobster musiman? Musiman gitu. Nah, saya ke depan itu hanya minta kepada pemerintah daerah, satu itu nelayan tangkap mungkin dibatasi. Karena sekarang dulu tsunami cuma 600, sekarang sudah hampir 3.000 lebih. 3.000? Iya. 5 kali lipat? Iya. Kemudian alatnya lebih canggih-canggih. Alat lebih canggih. Kemudian yang kedua tuh limbah. Pencemaran semakin Pencemaran. Baik dari, kalau dari restoran nggak ngaruh. Maksudnya dari sampah kiriman kayak Segara Anakan, Nusa Kambangan. Itu kan sampah-sampahnya dari Muara. Atau kayak di Banjar itu. Pencemaran itu datangnya dari sungai? Dari sungai. Kalau sampah nggak begitu ngaruh. Ini kayak limbah-limbah kayak fiber itu kayak itu kalau ke laut kan kayak di Cilacap. Apa namanya? Pabrik semen. Itu kan sekarang Cilacap Benteng Pendem itu nggak ada ikan. Karena limbah itu. Nah, itu yang mengganggu. Ketiganya ya tadi yang jaring yang tidak ramah lingkungan, yang tidak layak untuk dipasangkan. Kan sama dengan pukat gitu seperti itu. Jadi Kang Miswan ke depan mau terus jadi nelayan, mau jadi pengusaha pariwisata di Pangandaran, mau terus jadi politisi, anggota dewan terus, atau mau jadi bupati, yang mana ke depannya? Ya kalau lihat daripada backgroundnya asli nelayan. Kalau berbicara bupati, mengakui pernah bareng 5 tahun jadi anggota dewan 2019 sampai 2024 berbarengan dengan bupati, kita belajar belajar bersama beliau biar kita bisa paham. Karena saya tuh nelayan, berbicara buka pasal ayat butak otaknya. Namun ayatnya kalau mesin jeung dayung, oke. Urusan laut, ombak ekstrim, bahkan saya masih bisa ke Nusa Kambangan jarak 1 mil 60 kilo dengan piling. Malam kita dengan nggak pakai GPS. Nggak. Kita tahu ente nabrak pulau, kita tahu daratan. Itu kita piling dari kecil. Asli nelayan. Asli. Kita hanya 2 cara, dengan arus angin dan arus gelombang. Kalau di tengah itu kita dengan gunakan bintang-bintang Waluku itu. Bisa baca bintang. Bisa. Alami, iya betul. Nah, tapi sekarang kita nggak berani nangkap ikan sampai ada bintang-bintang. Kenapa? Karena kita kapalnya kan kecil, tonasenya 1 ton, ton 1 GT. Sementara kapal sana tanker besar. Jadi boro-boro masang jaring di daerah itu. Orang kena ombak naga jarak 100 meter harus kudu menjauh. Jadi gelombang. Jadi kita nggak sampai ke sana tangkap ikan itu. Jadi cita-citanya apa kalau udah besar? Sebetulnya sekarang juga udah besar, tapi kalau udah lebih besar lagi. Jadi gini, kalau bercerita pengen jadi bupati, sebetulnya SDM itu nggak sampai. Tapi karena saya adalah background nelayan, saya tetap nelayan nggak mau ditinggalkan. Mau jadi kepala sukunya nelayan? Ya itu lebih senang gitu. Karena jeritan saya lebih tahu tentang kondisi mereka. Gitu. Jadi boleh kalau nanti jadi anggota DPRD, DPR RI jadi abah nelayan, oke? Siap banget itu. Itu yang lebih enak, lebih dekat bahasa mereka. Iya betul. Jadi PR-nya sekarang sudah jadi dewan, kita di Pangandaran itu sudah nggak bisa nyalurin aspirasi. 5 tahun teh puasa, nggak ada pokir gitu. Jadi melayani para nelayan itu ya dengan gaji aja yang seadanya itu. Keluhan-keluhan mereka sudah kita sampaikan juga. Ada nggak di Pangandaran nelayan yang sukses dari anggaplah dulu sederhana sampai sekarang jadi pengusaha sukses? Ada. Contoh kecil di sini saya punya anak nelayan lah. Sekarang dia jadi kadis kelautan. Anak nelayan, jadi nelayan, dan dia sekarang jadi kadis dan dia pengusaha sukses, luar pengusaha biasa. Sukses. Betul. Jadi dia sama punya PT dan sebagainya. Contoh nelayan yang sukses tuh ada. Ada. Kapan-kapan bisa kita undang ya ke Kopi Inspirasi ya. Bisa insya Allah bisa. Terus terakhir, kita kan kemarin sempat heboh pagar laut. Iya.
kira-kira apa reaksi Kang Miswan sebagai anggota DPRD, sebagai nelayan, kalau di Pangandaran tiba-tiba ada yang bikin pagar Iya, siap. di laut? Kalau bahasa nelayan langsung, jawabnya negurnya langsung. Kalau laut di pagar sudah sangat tidak setuju. Mengganggu lalu lalang nelayan berangkat ke laut di ombaknya yang ekstrimnya. Yang kedua dari apa namanya? Nah ini mungkin saya nelayan dulu, sekarang jadi ngerti estetika itu. Kalau itu secara estetikanya sudah nggak nyaman. Contoh satu kecil aja. Di sini kita di Taman Laut ada kapal legal fish. Yang dulu 2014 sama Ibu Menteri Kelautan Ibu Susi, dia apa tagline-nya tuh tenggelamkan. Dan beliau saya sudah kasih arahan. Mangga Bu Susi senang banget punya kapal tangkapan legal fish dari nelayan itu di Taiwan. Kapalnya ukuran 30 meter, itu besar. Setuju banget dibawa ke Pangandaran. Saya kira mau ditenggelamkan di tengah laut. Keuntungannya kalau ditenggelamkan itu jadi rumpuan tanam. Itu akan menjadi pemicu ikan-ikan besar ke pinggir. Ternyata ditenggelamkannya di daerah wisata Taman Laut Karang. Dan ternyata ikan hias mati, bawal bintang mati, stres, dan terumbu karangnya mati. Sampai sekarang jadi jelek estetikanya. Itu. Gimana kalau kita usulkan nanti ke pemerintah daerah, sudah, pemerintah provinsi, supaya ditarik aja, ditenggelamkan di laut? Ya, setuju banget. Itu kalau itu bahkan 3 bulan saja kapal itu kalau tenggelam tengah laut itu akan menguntungkan para nelayan. Siap, nelayan pancing, tangkap. Siap ya memperjuangkan. Siap banget. Supaya kapal pindah dari situ. Yang ditenggelamkan itu ditarik dan ditenggelamkan betul ya? Iya, siap banget tuh. Karena apa? Ini menguntungkan dan secara apa namanya? Secara itu keindahan Taman Laut. Dulu 2006 itu saya pernah dengan mahasiswa dari Unpad, dia ngasih uang sama kita di PJK 25 juta untuk penanaman terumbu karang. Dia bilangnya berapa lama tumbuhnya? 40 tahun. Siap kalau misalnya kapal itu ditenggelamkan dalam waktu 1 tahun ini 2025 selesai? Oh siap banget. Siap banget. Oke, ya, ini kebetulan dari jasa Propesiar, mereka semuanya mendukung. Dari nelayan pun mendukung. Udah ada surat, udah ada. Pernah ke Ibu lisan saja ke Bu Susi ngobrolnya. Ya, coba aja nanti komunikasi lisan, ya kan? Udah 3 kali sampaikan ke beliau. Kalau sudah beliau oke, nanti mungkin dibantu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah ya. Ya siap. Satu lagi ini Kang Haru, terkait tadi pagar laut. Saya sudah jadi dewan 2021. Tapi tong seru-seru lah ngopi lah tuh. Oh ya siap. Kopi inspirasi. Iya. Tapi ya Kang Haru, bismillahirrahmanirrahim. Wah, Masya Allah, mantap. Untuk membuktikan bahwa ini bukan kopi pajangan. Masya Allah. Benar-benar kopi inspirasi. Ya, siap. Jadi saya akan cerita yang sudah fakta bukan fiktif. Sudah jadi dewan 2021 pasca Covid selesai dulu. Di Pangandaran itu ada program namanya Breakwater. Di lurus rumah saya Pangandaran Sunset. Pertama turun anggaran 40 miliar. Ternyata setelah lihat nelayan guys ngomong 40 miliar aspirasinya. Iya betul. Keren namanya. Keren. Ya, nah itu saya orang laut nggak diajak ngobrol-ngobrol. Padahal ternyata bikin breakwater hanya ditenggelamkan saja di tengah laut. Kemudian apa tadi namanya? Breakwater. Breakwater itu apa? Jadi kayak alat-alat peredam ombak. Oke. Tujuannya. Kemudian ditambah lagi 65 miliar. Jadi saya hitung 100,5 miliar. Tapi saya orang laut ngobrolnya bodoh dia. Kenapa? Karena nggak ada dari abrasi dari pinggirnya, cuma bikin panbel-panbel untuk ditanam, terkubur dengan abrasi laut kalau lagi besar. Dan itu 100,5 miliar terkubur tenggelam begitu saja, tidak menjadi penakluk ombak. Tidak karena menjadi tidak ombak. Ngobrol. Ya. Sama orang Pangandaran. Ya. Main taruh aja. Betul. Kenapa? Dia sudah punya tim tenaga ahli. Sudah akademisi dikaji. Saya bilang, habiskan uangnya ratusan miliar pun nggak akan ngaruh. Kalau masukan saya belajar dari Cilacap Benteng Pendem. Kenapa ombak besar bisa ditaklukkan? Mereka tanam kayak biokras peredam ombak sehingga lalu lalang kapal besar ke pelabuhan masuk ke dalam kepulauan itu ke Nusa Kambangan mereka aman tidak ketimpa ombak besar. Jadi di sini kalau mau harusnya abrasi itu breakwater itu sampai ke tengah laut. Sekarang ada di Bojong Salawe, Kang Haru itu anggarannya ratusan miliar.
untuk apa, penangkalan pelabuhan, Pemecah ombak pemecah ombak dan pelabuhan, nggak berlaku sampai ke tengah. sampai ke tengah, Tapi bukan pagar laut. bukan. Dan sekarang nggak berlaku, dan di sana nggak mengaruh bagi nelayan karena itu area nelayan, area ekstrim. Daerah. Nah di situ sekarang hanya digunakan untuk masyarakat yang pada memancing. Karena pernah untuk pemangkalan kapal tongkang terdampar relur dangkal gitu. Belum jadi juga gitu. Kalau tiba-tiba ada yang mensertifikatkan pantai Pangandaran, gimana kira-kira reaksinya sebagai anggota dewan dan nelayan? Justru saya dengan nelayan akan memeranginya. Karena ini sepanjang pantai harusnya harim laut. Saya sedikit cerita lah, biarlah orang tahu. Di Kabupaten Pangandaran tidak ada se-Indonesia yang bisa punya apa namanya bandara pribadi kayak Ibu Susi. Itu area harim laut yang nggak boleh bangunan permanen, termasuk pasar ikan kampung turis. Nah itu semuanya bukan hak guna bangun. Jadi itu bukan haknya sebetulnya. Tahu. Saya ngobrol kemarin dengan Pol Air, AL udah tahu. Tapi ya tadi mungkin Itu saya pribadi. Pribadi. Itu punya pribadi. Pribadi Ibu Susi punya perorangan di sananya. Bahkan kemarin ada katanya apa namanya penataan pantai yang sampai anggarannya 20 miliar, apa 45 miliar pantai. Tapi belum beres itu untuk sebagai apa namanya pemandangan saja gitu. Kang Misban, sangat menarik ya Iya, kita diskusi. Cuma ini kan yang nyanyi kan kita stop ya. Oh iya. Karunya ya. Karunya nyanyi kan ya. Iya. Terakhir ya. Iya. Kira-kira pelajaran apa dari laut Yang dapat kita ambil. untuk kita semua di Kopi Inspirasi? Iya. Kang Misban sebagai nelayan, sebagai anggota dewan, orang Pangandaran, apa inspirasi dari laut buat Kang Misban? Ya, satu kalau kita melihat daripada tagline pemerintah 2019 sampai 2024 adalah dengan tagline marlin, ikan marlin. Kalau saya bilangnya jangilus, Kang Haru, marlin suka meloncat. Artinya tuh marlin itu artinya melesat ke atas. Bahkan Pangandaran sudah punya tagline destinasi wisata yang mendunia. Itu. Tentu harapan saya jadi nelayan pribumi, dari nelayan dulu tetap nelayan yang sekarang sudah direlokasi ke pelabuhan, mereka dalam kondisi ombak ekstrim nggak bisa tangkap ikan. Maka cita saya pengennya ada yang namanya ketika masa pilot, masa paceklik, nelayan itu ada pemberdayaan. Ketika mereka tidak menangkap ikan ke laut, ikannya mereka tangkap bisa diberdayakan di sungai atau budidaya kayak keramba kayak gitu, budidaya ikan itu satu. Yang keduanya saya pengen, karena saya telah nenek moyangku seorang pelaut, jadi setuju dengan alam seperti ini. Apalagi tadi berbicara pagar, tentu saya pengen tetap perjuangkan tentang alat tangkap yang ramah lingkungan, yang semua nanti nelayan pribumi semuanya mereka juga bisa, karena hasil tangkap nelayan itu kan pengaruh. Istrinya bisa jual ikan asin, mereka mengolah kayak ikan jambal, ikan yang di sebelah gitu. Jadi cita-cita saya 2 poin adalah ramah lingkungan alat tangkapnya, kemudian pemberdayaan tangkap ikannya, anak nelayan juga nanti kalau disekolahkan pun mereka harus bisa menjadi nelayan-nelayan yang apa namanya kaya kayak gitulah. Itu Kang harus cita-cita seperti itu. Kalau pelajaran apa untuk pribadi dari laut apa? Nah, tadi kan sudah misalnya di laut itu kita nggak pernah ngasih makan ikan. Betul. Setiap hari kita ngambil ikan. Nah, apa pelajaran apa lagi? Nah, ini barangkali yang lebih menyentuh adalah kepada kesadaran pribadi. Kalau saya agamanya Islam, tentu secara pribadi Muslim, satu kunci adalah meningkatkan ungkapan syukur gitu. Karena dari kecil sampai gede ini saya makan ikan, nggak pernah saya ngasih makan ikan di tengah laut. Jadi ini saya harus menjadi pribadi yang bersyukur. Yang kedua mungkin bersabar. Kondisi musiman gitu. Ikan lagi musim kita panen. Pilot ya kita nerimo, sabar. Itulah pelajarannya kita. Jadi belajar syukur dan bersabar dari laut. Ya betul. Karena apa? Dan rezeki itu Allah yang ngatur. Nah betul. Karena sedikit lagi, Kang Haru saya cerita, jaringnya sama, perahunya sama, nangkapnya sama. Bahkan saya tahu waktu sholat tahajud jam 3, saya 2:30, kita udah berangkat ke laut. Terus diikuti, ternyata bareng nabur jaringnya. Tiba-tiba tetangga kita yang nggak sholat tahajud, nggak sholat subuh,
Besok paginya dia dapat berita, dapat 60 juta ikan bawal putih. Kalau saya bilang sekarang ikan sultan. Akhirnya tetangganya yang sejejer itu, dia hanya dapat 1 ekor. Istrinya pulang, marah-marah. Kang, tanggane uli akeh, jawone itu. Kini akan uli siji, marah-marah. Si suami bilang, rezeki mah sudah diatur sama Allah. Ya mungkin besok kita dapat, cepat gasik gitu. Sholat tahajud lah. Dia ikut sholat tahajud, berangkat. Esoknya, tetangga masih dapat 24 juta. Dia malah jong sama sekali nggak dapat. Artinya apa? Allah. Maka kalau tidak ditanamkan kesabaran dan syukur, itu luar biasa. Di pelajaran sangat istimewa. Untung nggak gini kesimpulannya ya. Iya. Mending tahajud sana. Dapat ikan ada gitu Kang Harun ngomong gitu. Tuh tara sholat, tara tahajud, tara ibadah, rezekinya gangsar. Ari akang tetep tar hidung, karewa hirupna. Allah, itu makanya 2 poin pelajaran saya. Saya belajar bersyukur, bersabar. Ini kayaknya nelayan, politisi, dan ustadz. Sedikit ngaji gitu Kang Harun. Karena apa? Saya berpikir, yang penting saya berpikir air laut itu tidak pernah berhenti pasang surutnya. Kecuali dulu tsunami berhenti sesaat. Jadi selama air itu ada pasang, ada surut, saya optimis. Rezeki saya sekarang dapat, bisa jadi besok. Kalau nggak besok lagi. Saya yakinnya gini, kalau secara agama, Allah yang kemarin sama yang sekarang gak beda gitu lah. Kalau kemarin belum ngasih, nanti. Kalau belum juga, ya itu baru bersabar. Itulah kira-kira Kang Harun. Oke, terima kasih Kang Miswan. Siap. Mohon maaf Ya, nih Kang Harun. sahabat Kopi Inspirasi, luar biasa pelajaran dari Kang Miswan, seorang nelayan asli, ya, bukan gimmick, anggota DPRD Kabupaten Pangandaran. Dan tadi kita sudah mendengarkan quote of the day dari Kang Miswan. Kita belajar dari laut, kita tidak pernah ngasih makan ikan, tapi kita ngambil ikan setiap hari dari laut. Dan Allah sudah ngatur rizki setiap orang, ya, dan kita tidak usah takut, ya. Dan jangan sampai Anda salah ngambil kesimpulan, ya. Nggak usah sholat juga rezeki banyak, ya. Tetap harus rajin sholat. Betul. Dan insya Allah akan tambahkan rezeki, kalau tidak hari ini besok. Dan selama kita hidup insya Allah akan selalu dapat rezeki yang banyak. Betul. Terima kasih, sampai jumpa di Kopi Inspirasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.